Zenit St. Petersburg mengumumkan Malcolm sebagai rekrutan terbaru mereka di Twitter pada 2 Agustus 2019. Responnya luar biasa. Cuitan itu di-like 21.200 akun, di-retweet 9.000 kali, dan mendapatkan 1.200 cuitan balasan. Sebenarnya video pengumuman itu biasa saja, hanya menampilkan biodata singkat Malcolm, termasuk di klub mana saja yang pernah ia merumput. Yang bikin menarik adalah Zenit masukkan Asroma ke dalam riwayat klub Malcolm dengan durasi 2-23 Juli 2018 atau cuma 2 hari. Akun Twitter Asroma pun memberikan balasan berupa harapan. Sangat bangga memiliki Anda bersama kami, Malcolm. Sekarang bawa semua kehebatan itu ke Liga Rusia. Dengan bercanda, akun Zenit kemudian membalasnya, punya highlight Malcolm yang bisa kami pakai. Akun Asroma lalu melampirkan sebuah video dan bilang, tidak, kami tidak punya video pengumuman yang belum selesai ketika admin Roma lagi ngobat. Hampir bergabung dengan Asroma. Roma dan Malcolm jelas tak punya riwayat yang menyenangkan. Soalnya pertemuan mereka harus berakhir, bahkan ketika hubungannya belum diresmikan. Sebelumnya, Roma telah mencapai kesepakatan dengan Boderau terkait transfer Malcolm. Roma pun mengumumkannya di Twitter dengan bilang kalau Malcolm tinggal menyelesaikan tes medis dan kontrak yang direncanakan berdurasi 5 tahun. Malcolm tinggal menyelesaikan tes medis pada Selasa karena kesepakatan terjadi pada Senin. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Boderau lewat akun Twitternya. Namun, tiba-tiba saja Malcolm tak terbang ke Italia, melainkan ke Spanyol. Malcolm tak datang ke tes medis, dan Roma tak lagi mengharapkannya karena Barcelona dikabarkan telah sepakat dengan transfer Malcolm yang angkanya di atas kesepakatan Roma dengan Boderau. Klarifikasi Roma, Direktur Olahraga Roma, Monchi, berkomentar soal kegagalannya tersebut dan ia mengalahkan Boderau. Monchi pun akan menyiapkan tuntutan hukum pada Boderau. Mudah untuk dijelaskan, tapi sulit untuk dipahami, kata Monchi. Intinya Roma mencapai kesepakatan pada Senin dengan pemain, agennya, dan Boderau. Pukul 5 sore, Roma lalu meminta izin pada Boderau untuk mendatangkan Malcolm guna melaksanakan tes medis dan sudah diizinkan. Roma pun menyiapkan pesawat yang akan terbang pukul 9 malam dan harusnya tiba pukul 11 malam. Semuanya sudah selesai, jadi Roma terang dan percaya diri. Ini diperkuat dengan Presiden Boderau yang memaksa Roma untuk mengeluarkan pernyataan soal kehasilan transfer tersebut 30 menit berselang. Roma menolak karena mereka terdaftar di bursa transfer dan ada aturan yang harus diikuti. Namun, Boderau memaksa dan akhirnya diikuti oleh Roma dengan membuat cuitan di Twitter. Sejam kemudian, Boderau mengabari kalau Barcelona memberi penawaran dengan angka yang lebih tinggi. Salah seorang perwakilan Malcolm bilang kalau Boderau melarang Malcolm terbang ke Italia. Aku menelpon Martin, Presiden Boderau, dan dia bilang kepadaku kalau ada kesepakatan datang dari Barcelona yang lebih baik dari kami. Dan kalau kami tak meningkatkan penawaran kami tak bisa mendapatkan sang pemain. Aku bilang padanya kalau kami telah sepakat, tapi dia tak bilang ada yang ditandatangani. Dan bahwa meskipun telah tertukar dokumen untuk ditandatangani, tetap tak ada yang bisa dilakukan, terang Monchi. Monchi menelepon Presiden Roma dan ia mendapatkan lampu hijau untuk perang dengan Barca. Monchi sendiri tak ingin melakukannya, tapi ia mengirim dokumen penawaran baru pada pukul 11 malam. Keesokan harinya, usai pertemuan dengan agen dan Presiden Boderau, Monchi terkejut karena mereka meminta penawaran yang lebih baik. Soalnya Barcelona juga menambah biaya transfer mereka. Monchi pun menolak untuk ikut lelang, sehingga penawaran mereka terhadap Malcolm ditutup. Pembalasan dari agen Malcolm. Salah satu agen Malcolm, Leonardo Conagini, bilang kalau kepindahannya ke Barcelona dilandasi pembalasan dendam atas transfer yang terjadi sebelumnya. Ia bilang kalau kliennya tidak ke Roma karena mereka berlaku buruk padanya. Conagini bercerita kalau mengurus transfer Daniel Fuzato, Roma justru mengurusnya dengan agen lain. Singkatnya, itu adalah balas dendam, terang Conagini. Aku meminta maaf untuk mengatakannya, tapi memang begitulah. Roma berlaku buruk pada kami 10 hari sebelum kesepakatan dengan Fuzato, jadi kami berlaku dengan cara yang sama pada mereka. Keramaian soal transfer Malcolm ini nyatanya cuma sementara, karena setelah ia pindah ke Barcelona, karirnya menurun drastis dan Roma tampak menjadi pihak yang beruntung karena tak jadi mengeluarkan 631 miliar rupiah untuk pemain seperti Malcolm. Bagaimanakah kisah Malcolm selanjutnya?